Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Informasi 5 yang diketuai oleh Rizka Hadiati dan beranggotakan 3 orang, yaitu Mutmainah Mutiara Indriani, Khairunisa, dan Tara Naura Siregar, akan menjelaskan bagaimana cara menginput dokumen transaksi menggunakan aplikasi Mayop. Untuk dokumen yang pertama yaitu voucher kas kecil. Sebelum kita menginput voucher kas kecil, kita harus memasukkan terlebih dahulu company file yang sebelumnya sudah dibuat. Dengan cara klik open, kemudian masukkan filenya. Karena kita akan menginput voucher kas kecil, maka kita harus memilih menu banking. Setelah itu, kita memilih spend money. Nah, di sini akunnya harus diganti terlebih dahulu dengan kas kecil. Untuk tax inklusifnya, ini harus dinonaktifkan karena tidak ada hubungannya dengan PPN. Setelah itu kita masukkan cek nomor. Di sini nomornya yaitu VKK12-1. Setelah itu date-nya. Kemudian amount. Amount itu adalah jumlah yang dibayarkan kepada perusahaan. Setelah itu isi memo. Memo ini adalah keterangannya, yaitu pemasangan iklan perusahaan untuk 2 kali penerbitan. Kemudian kita beralih ke tabel yang bawah, yaitu account yang dihubungkan, yaitu beban iklan, karena keterangannya di sini adalah pemasangan iklan. Nah, setelah seperti ini, account-nya nomor 6, 1400, kemudian name-nya beban iklan, dan amount-nya adalah 900.000. Setelah seperti ini, maka bisa langsung diklik record. Oh ya, karena saya pernah membuat sebelumnya, maka dokumen ini sudah ada di jurnal. Ini klik saja OK. Untuk dokumen selanjutnya yaitu faktur. Berbeda dengan banking, faktur ini berada di menu sales. Nah, kita klik menu salesnya, kemudian kita klik enter sales. Nah, di bagian customer ini kita tujukan kepada CV Laris. Kemudian lihat terms atau termin. Terminnya itu 2/10 N/30. Itu artinya pembeli yang membayar kurang dari 10 hari akan mendapatkan potongan 2% dalam jangka waktu pembayaran yaitu 30 hari. Nah, untuk menyesuaikannya bisa klik tanda panah pada terms ini dan isi informasi seperti ini. Setelah itu, masukkan invoice. Invoice itu adalah nomor fakturnya. Kemudian masukkan tanggal, yaitu tanggal pada faktur. Untuk customer PO, jika ada bisa diisi. Kebetulan di soal tidak ada, maka tidak usah diisi. Kemudian ship ini adalah kuantitas. Untuk yang pertama kuantitasnya adalah 300. Dengan item number yaitu Mi1. Secara otomatis dia akan sinkron ke description, price, kemudian total.
Sebelumnya jangan lupa untuk menonaktifkan tax inklusif karena harga ini belum termasuk PPN. Untuk kuantitas yang kedua yaitu 200 dan item numbernya Mi 2. Oke, selanjutnya kita akan periksa untuk subtotalnya adalah 1.480.000. Kemudian freight-nya di soal ini kosong, maka ini biarkan saja 0 seperti ini. Dan tax-nya itu atau PPN-nya itu 148.000. Maka total amount-nya adalah 1.628.000. Karena payment metode-nya adalah cash, maka paid today-nya ini harus diisi, yaitu sama dengan total amount 1.628.000. Baik, seperti ini saja untuk memasukkan dokumen transaksi faktur. Kemudian setelah selesai, kita klik record. Nah, jadi ini dokumen 3 yang akan kita jadikan jurnalnya. Di situ tertera nomor entry dan tanggal, juga isi memonya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke akun accounting-nya. Nah, itu kita masukkan nomornya di inventory number BM12 strip 1, kemudian tanggalnya juga yaitu 6 Desember tahun 2010. Kemudian nama dari memo itu sendiri yaitu pemakaian bahan baku produksi 2.500 salami kari ayam. Kemudian kita menginput item-item yang tersedia. Klik tab, awalnya itu diklik tab, kemudian use item, kemudian masukkan quantity-nya. Seperti yang tertera, nama itemnya, bahan 1, kuantitinya atau kuantitas 100. Kemudian ulangi lagi untuk item atau produk-produk yang berikutnya yang ingin kita jadikan jurnal. Nah, kita perhatikan juga harga satuannya, seperti 300 butir ayam itu harga satuannya 500, kemudian 200 kg minyak goreng Vilma itu harga satuannya 10.000. Jadi itu juga diperhatikan. Perhatikan juga itu terletak di akun yang mana.
Nah, untuk melihat jurnal ini, eh, tinggal klik Ctrl plus R. Nah, kemudian nanti klik record gitu. Maka terlihatlah hasil rekapan dari jurnalnya. Baiklah, selanjutnya ada bukti memorial di dokumen 4. Kita klik Adjust Inventory. Kemudian kita masuk ke halaman. Untuk jurnalnya bisa di add nomor BM122 sesuai dengan tabel yang di sebelah kanan. Kemudian ada date atau tanggal 6 Desember 2010. Lalu untuk memonya yaitu pemakaian bahan pembantu produksi 2500 mie kari ayam. Dapat kita lihat sudah sesuai dengan data. Kemudian untuk item number, tinggal kita klik pada tabel. Untuk menampilkan item numbernya bisa buka clip tab, kemudian keluar data yang akan kita produksi. Baru use item dengan di sini kuantinya minus 10. Lalu use cost-nya 12.000. Kemudian akunnya di sini tertulis persediaan barang dalam proses. Kemudian kita use account, klik use account. Lalu lanjut yang kedua. Yang kedua ialah penggunaan bahan soya kari. Lalu klik tab, kemudian ada quantity, use cost, dan account. Nya ialah minus 10 dan unit cost-nya 12.500. Lalu untuk account-nya sama seperti tabel yang di atas, yaitu persediaan barang dalam proses, kemudian klik use account. Untuk bahan selanjutnya, kita menggunakan di sini ada 100 kg cabai kering. Kita klik tab, kemudian muncul tabel dengan kuanti minus 100 dan unit cost-nya 9.000. Lalu kita lanjut ke account, yaitu persediaan barang dalam proses lagi. Kemudian kita klik tab keempat. Untuk bahan berikutnya ialah 2.500 lembar kemasan mie dengan kuanti minus 2.500. Lalu use cost-nya 250 dan account-nya tetap sama, yaitu persediaan barang dalam proses. Selanjutnya dapat kita cek apakah hasilnya sudah sesuai menurut data yang kita input sebelumnya. Jika benar, lanjut ke total terakhir. Berikut inilah hasil terakhir total keseluruhan barang dalam proses yang kita input sebelumnya. Pemakaian bahan baku yang berpengaruh kepada persediaan barang yaitu 2.500 salami kari ayam dengan biaya total menjadi 1.770.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Khairunisa akan menjelaskan tentang data transaksi nomor 5 yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Dapat kita lihat dalam soal data transaksi yaitu bukti memorial. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Bukti memorial ini pada data transaksi 5 masih pada bagian produksi, bahwa pada isi memonya adalah penyesuaian produksi 2.500 salami kari ayam dengan biaya sebagai berikut. Yang pertama, barang dalam proses itu adalah bahan baku sebesar 3.450.000. Yang kedua, bahan pembantu sebesar 1.770.000. Yang ketiga, itu ada overhead pabrik sebesar 905.000. Dan kita jumlahkan produksi totalnya adalah 6.125.000. Biaya produksi per unitnya ada 2.450. Oke, untuk pencatatan produk jadi, situ sudah tertera. Selanjutnya, bakal kita kerjakan yang langkah pertama, yaitu kita masuk ke menu account. Selanjutnya kita masuk ke record journal entry. Selanjutnya, dapat kita lihat bahwa dalam soal itu, general jurnalnya itu adalah BM123. Kita ketik BM123. Selanjutnya kita ganti tanggalnya pada soal, yaitu tanggal 6 bulan 12.
2010. Selanjutnya, isi memonya tadi adalah penyelesaian produksi 2.500 which is salami kari ayam. Oke, selanjutnya adalah account. Kita lihat, kita masukkan account-nya itu persediaan barang jadi. Kita klik use account. Oke, di sini kita lihat debitnya masih kosong ya. Jadi debitnya itu adalah jumlah totalnya yaitu 6.125.000. Oke. Selanjutnya, yang kedua itu kita masukkan persediaan barang dalam proses use account. Klik tab 2 sekali, maaf. Selanjutnya, di sini sudah kita lihat. Nah, dan bahwa kita lihat di sini teksnya 0, out of balance-nya 0. Jadi, di sini dapat kita lihat data sudah ke input, terus kita record. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu ke dalam persediaan. Masuk ke dalam inventory. Setelah ke inventory, kita masuk ke adjust inventory. Nah, di sini kita lihat inventory jurnal nomornya yaitu PM123. Tanggalnya sudah sesuai ya. Isi memonya di inventory ini kita buat persediaan produk jadi. Oke. Sini sudah dapat kita lihat di item number. Kita masukkan karena ini produk salami kari ayam. Terus kita klik tab, kita cari salami kari. Account. Kuantitinya ini kita masukkan di dalam soal itu ada 2.500 which is enter. Nah, dapat kita lihat unit cost-nya itu adalah harganya 2.450 dan di amount dia sudah langsung terisi jumlah totalnya. Oke, selanjutnya di sini kita lihat nama akunnya, kita masukkan persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi use account. Oke, di sini sudah ke input datanya, terus kita lihat jurnalnya. Nah, dalam jurnal sini sudah tertera bahan-bahan baku dan jumlah total persediaan. Oke, kita close. Setelah itu kita sebelumnya kita lihat bahwa ini mie 2 ini adalah salami kari ayam. Kuantitinya ini jumlah unit persediaan barang. Dan yang ini harga per unit 2.450. Amount ini jumlah total keseluruhan. Dan nama akunnya ini kita pakai barang persediaan barang jadi. Maaf. Terus kita masuk ke jurnal. Dan kita lihat rekap jurnalnya sudah sesuai ya. Oke, sudah sesuai. Kita close. Selanjutnya, kita klik Ctrl R. Nah, kita dapat rekap transaction in Aegis Inventory-nya adalah persediaan produk jadi. Di sini sudah debitnya sudah tertera, kreditnya sudah tertera. Oke, kita klik Oke, kita record. Oke, cancel.